gimana ya? Aku takut apa? Kak, itu nanya kak. Oke. Yang dulu masuk itu jalur apa kak? Kakak, Enggak, kakak dulu masuknya jalur mandiri. sama kita. Dulu tuh di SM kan udah dapat. Habis itu di SB sama juga lanjut lagi ke mandiri. Berjuang benar kakak semalam tuh. Sama kayak. Untuk Kak Surya pak? Yang masuk jalur apa kak? Lewat mandiri juga. Sama deh. Bukan mandiri ya kita di sini. Iya. 4 SB, ada 4 SB bang, langsung ke mandiri. Soalnya kan ada dapat info semalam. Ada juga cari kan. Dari awal memang enak masuk Telkom lah. Siapa tuh? Belum Takun ke ke yang kedua. apa dulu? Kakak Surya dulu. Kandi dulu. Nah gitu. Apa tadi pertanyaannya? Dari awal memang niatnya masuk Telkom nggak? Dari awal kakak niatnya mau enak masuk Telkom. Soalnya dari waktu kakak bahari-bahari waktu SMP, kakak tuh ketujuh tuh lewat komputer. Dulu tuh ketujuh mau warnet. Ya. Awalnya dari situ ketujuh mau warnet. Warnet tuh kan ketujuh main game tuh. Di sini ada yang main game ada? Tuh sampai sekarang main game. Main. Ada kak. Main game apa? Main game apa? Mobile Legend. Iya, Mobile Pak. Legend. Epic itu kak, Epic kak. Ada pak, ada kak. Vinian main FF ada kak? Main Aduh. FF, main Mobile Legend. Main ulun kak. Siapa? Main siapa kak main? Main kak? Astaga. Beban ini. Yang Glory silakan order jasa joki ya ke sini. Surya buka order kah? Buka jasa joki kah? Ya tambah-tambahan lah kak. Ya kak. Oh harap berarti main Surya lah. Alsel nih nomor 3 link kayaknya. Awalnya dari situ, dari warnet dulu. Kakak tuh tujuh main game-game BB dulu. Tuh main CS bahari. Terus tuh setelah sekarang penasaran. Di komputer ini bisa apa aja selain bisa main game? Cari-cari, googling, cari informasi. Komputer bisa itu, komputer bisa itu. Terus tuh di SMA kakak nonton film-film yang orang hacker tuh nah. Hacker. Nah itu tertarik benar kakak nih. Belum lagi kan seiring berjalannya waktu teknologi ini kan makin meningkat loh, makin tinggi, makin harap banyak hal-hal yang mustahil tuh jadi bisa karena adanya komputer gitu. Kayak kita sekarang nih loh, zaman dulu kan kada bisa nih orang video callan kayak ini. Semenjak ada teknologi, ada orang intelligent kemudian barulah kita bisa tarik ke depannya itu kan pacangan ada peningkatan yang lebih lagi gitu. Kakak ambil lebih tertarik ke video call. Jadi waktu kemarin itu waktu mau daftar kakak itu mau daftar kuliah yang ada komputernya. Jadi kemarin ada 3 ada komputer murni sama pendidikan ilmu komputer tuh. Dan alhamdulillahnya masuknya di pendidikan ilmu komputer tuh. Untuk Kak Surya Bang ya, Bu Surya. Ya nih. Kalau pemilihannya dari awal tuh memilih komputer ori yang di BJB. Kada masuk. Ini pilihan kedua. mau masuk teknik lah. Yang pendidikan yang ilmu komputer ya.
yang murninya lah, yang di BJB. Yang di BJB asli. Kalau kada salah kemarin itu ada mahasiswa baru juga, lupa angkatan kemana ya. Kalau nggak salah angkatan 19 waktu PKKMB kemarin itu sebelum corona. Waktu PKKMB itu apa namanya? Salah kira. Dipikirnya yang di Banjarmasin ini pendidikan ilmu komputer yang murni. Ternyata dikasih kabar pas PKKMB hari terakhir kalau nggak salah dikasih kabar kalau ilmu komputer yang dimaksud itu bukan pendidikan ilmu komputer tapi ilmu komputer yang murni di Banjarbaru gitu. Jadi kemarin dia itu pas PKKMB itu menjalani PKKMB-nya di pendidikan ilmu komputer sampai habis. Sementara yang di ilmu komputer jurusan yang asli yang di BJB itu nggak dijalani. Kalau kayak gitu mau pada mau ya tahun depannya dia mesti ikut lagi itu PKKMB. Bedakan ya pendidikan ilmu komputer sama ilmu komputer yang murni. Beberapa orang ada yang anggap mirip tapi sebenarnya beda. Ulun lagi kan dapet akun. Apa nih pertanyaannya? Adalah kak, apa ya, tujuan pian atau kenapa pian jadi memilih jurusan ilmu komputer tuh, nah tujuan pian hendak ke depannya tuh nah hendak kayak apa gitu. Paham lah kak? Kayak impian Paham, jadi bosnya. Untuk kakak. Siapa dulu nih? Surya kah? Kakak dulu. Misi terakhirnya lah. Apa? Misi terakhirnya yang dicapai berarti. Kalau sudah lulus lah gitulah. Iya kayak gitu. Silakan nggak duluan. Kakak duluan. Ya, gitu. Kalau kakak lah, kalau misalkan sudah lulus, kalau kakak sih kalau sudah lulus, kalau bisa sih kakak mau usaha komputer, buka IT solution. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang minta bantuan dibikinkan website atau minta dibikinkan teknologi yang mungkin bisa membantu pekerjaan mereka di kantor atau bisnis mereka, bisa datang ke kakak gitu. Maunya sih gitu. Tapi kalau mau gitu kakak perlu tim. Gitu. Ya, Jangan jadi tim sukses Dian kayak. apa? Jadi tim sukses Dian. Oh. Gitu. Maunya sih itu. Pokoknya nanti kalau sudah lulus, pokoknya kalau bisa kerja yang ada di bidang komputernya lah. Soalnya kan sekarang komputer lagi memang diperlukan banget. Lagi hype-hype-nya. Ya, lagi hype. Surya bang ya, Mbak Surya? Rencana dari awal masuk tuh lulus tuh harus bisa mula sesuatu aplikasi atau game gitu. Nah, rencana sudah itu. Nah, mengembangkan perlahan sampai ya kayak game-game ini, ML, PUBG, FF kan termasuk, maaf. Ya burik gitu. Udah boleh. Soalnya juga pernah dahulu mulai game tapi ya ngaran masih belum tapi bisa kan jadi gagal tapi ya itulah pokoknya. Surya lulusan mana nih Surya? SMK 1 Kota Baru. SMK 1 Kota Baru, jurusan TKJ. TKJ. Oh, pernah bikin game? Yang Kayak ya kayak mini crab lah. Halus aja bang masih. Pakai apa tuh? Pakai apa kemarin tuh lah kayak semacam aplikasi tapi itu dibari juga aplikasinya. Sekarang kalau mau pengen mudah bisa belajar pakai Unreal Engine, tahu lah. Belum pernah dengar tapi laptop bawah kayaknya ada. Kalau kenapa dibuka lagi? Coba aja cari Kayaknya semua di situ di bawah rusak. Coba aja nih kesan buat pian-pian beratan juga nih kesan buat mahasiswa baru. Siapa tahu tertarik di bidang game, mau Pembuatan. bikin game.
bisa cari di YouTube, cari aja Itu Unreal banyak Engine gitu. 5. Gak tahu yang sekarang ada versi barunya apa lagi. Yang jelas Unreal Engine. Ulun tak bertakun sekali lagi kak. Kakak-kakaknya ini kan sudah semester 8, sudah semester 3. Pernah nggak nih kak, maaf lah, dapat nilai C atau nggak tuntas gitu kak? Nah kalau pernah, tuh kira-kira apa ya kak yang mempengaruhi nilai itu? Gitu. Absen pasti, absen sama tugas. Nah, tuh sudah dijawab Bang Surya. Wajib Absen sama dibeli. tugas. Kalau Wajib. sekedar terlambat tuh pastilah kak bisa dapat C. Kalau izin biasanya ada bang. Selama alasannya logis, nggak apa-apa. Maaf itu terlambat masalah jaringan, jadi ya dimaklumi aja dengan dosennya. Yang paling, oh iya, sama apa, perilaku itu mempengaruhi tuh sama nilai. Absen, tugas, sama perilaku. Kalau menurut sih itu yang berpengaruh. Soalnya kalau misalkan kita itu kayak kasar atau kurang sopan sama dosen, mungkin dosennya nanti agak susah lah kalau mau ngasih nilai. Masih pernah dapat nilai malah pas semester 1. Pas semester 1 kakak pernah gak lulus di mata kuliah matematika dasar. Susah Banget. matematika itu pasti. Iya. Semua pasti Gimana? ngerasain matematika itu susah. Apalagi anak SMK. Nah, Oh ya, ini kan bahasa Inggris kan, SMA. bahasa Inggris kan nih ada aplikasi Novo itu wajib digawe itu, diambil semuaan tuh. Nilai 100%, 90, 80 sampai 90 dari Novo. Susah padahal Novo menurut ulun kan. Kalau mau Ada yang baru, cara-cara Kurang tahu masalah itu. ada dari di bahasa Inggris, tapi semester 3 ada bang. Mana aja, 1, 2 aja. Kak, pilihan yang di matematika tadi kak, itu tuh pas kada lulusnya itu gara-gara kada kumpul tugas, kak absen nggak kak? Itu lebih sih, kakak sendiri sih yang ngeyel. Anggapnya itu kakak kurang belajarnya gitu kan. Jadi waktu di bagian UTS atau UTS sama UASnya itu kakak sulit jawabnya. Nilai-nilai UTS sama UAS itu paling berpengaruh. Jadi kalau bisa, kalau nilai UTS kalian itu rendah, usahakan di nilai UAS-nya itu tinggi. Soalnya nanti nilai UAS yang menutupin nilai UTS kalian. Sama tugas. Kalau tugas itu jangan sampai nggak ngerjain, kalau bisa dikerjain. Mau selesai atau nggak selesai, coba dikumpul. Yang penting ada nilainya gitu. Soalnya ada persentasenya sih. Tugas itu berapa persen, UTS itu berapa persen, UAS itu berapa persen. Tapi yang jelas UAS itu persenannya lebih tinggi. Jadi kalau bisa, kalau UTS nilainya rendah, UAS-nya harus tinggi. Usahakan itu. Tapi kalau misalkan UAS-nya rendah, ya UTS-nya ditinggikan sama tugasnya kalau bisa. Iya kak. Kalau organisasi Bang kak, ngaruh lah kira-kira kak? Maksudnya ngaruh sama nilai ya? Tinggi? Oh, organisasi. Tinggi? Pernah rasanya kemarin kakak jawab itu pertanyaannya ada waktu PKKMB. Ngaruh sebenarnya. Soalnya kan kalau organisasi kita itu jadi lebih dekat sama dosen, jadi sering komunikasi sama dosen. Jadi dosen itu mudah gitu loh kasih nilainya ke kita, tahu kita itu orangnya kayak apa, paham. Jadi mungkin membantu mungkin kalau di organisasi. Kakak sih kurang tahu ya, tapi yang kakak rasakan ya enak gitu loh. Kalau misalkan ada tugas, kalau misalkan ada apa-apa nanti ke dosen, enak. Karena kan kakak sering juga kan berhubungan sama dosen karena di organisasi. Jadi mungkin ngaruh juga sama nilai karena kakak mudah nanya-nanya segala macam gitu. Informasi juga lebih cepat dapat.
Yan selain ikut Impikom, ikut apa lagi kak? Selain Impikom ada di luar, kita ikut Permikomnas. Itu di Permikomnas itu isinya mahasiswa-mahasiswa ilmu komputer yang ada di Kalimantan. Nggak di Kalimantan aja sih, di Indonesia lah lebih tepat. Soalnya skalanya itu nasional. Jadi orang-orang mahasiswa-mahasiswa ilmu komputer ngumpulnya di situ. Di situ kayak diskusi-diskusi tentang itu. Tuh, selain itu apa lagi ya? Komnas, Sipikom, itu sih baru. Selain itu di game. Kalau untuk Kak Surya Pangkap Yan ikut apa kak? Sementara kadeda aku masih, karena ya banyak tabrakan juga kalau di Nui kan joki-joki kali. Kalau juga kan Kota Baru Banjarmasin jauh, kalau ada tugas dari organisasinya kan kali gitu. Nah online juga. Surya berarti belum pernah masuk kampus juga kan? Pernah 2 kali. Kuliah di kampus, di kelas Kalau langsung. di kampus belum. 3 semester loh, Lain. belum. Harusnya kan rencananya tahun ini itu harus offline, cuma ya PPKM lagi dari sananya nambah. Itu masih belum tahu sih. Katanya sih kalau informasi yang kakak dapat itu nanti habis UTS kita bakalan ada kuliah offline. Tapi belum tahu sih bakalan jadi atau enggak. Tergantung sih keadaan di luar kayak gimana. Ada lagi kan kita gunakan? Nadia, Cecilia belum. Kak, Ya Ocha. di semester berapa Kak perkuliahan tuh mulai padat? Perkuliahan, oh ini nanya ke siapa nih? Kepiannya atau yang kayak lebih banyak? Nanti ada. Iya. Ya, kalau masalah yang lebih padat itu semester 4. Kalau menurut kakak di semester 4 itu sudah mulai padat. Soalnya di semester 4 itu nanti bakalan ada mata kuliah pilihan. Kalau nggak di semester 4, semester 5 ya. Mata kuliah pilihan itu ada. Jadi nanti kalian itu wajib ngambil mata kuliah wajibnya, semuanya diambil, tapi ada juga mata kuliah pilihan. Nah itu buat nambah SKS kalian tuh. Kalau misalkan di semester sebelumnya kalian itu lulus semua dan nilainya bagus semua, SKS-nya 24, nah itu nanti ada bisa ngambil mata kuliah pilihan buat nambahin SKS-nya sekaligus nambahin kan. Tuh. Makin padat tuh nanti. Kak, Yan pernah lah yang terasai mahasiswa merdeka kah itu? Sistem baru katanya. Oh, itu belum. Yang mahasiswa kampus Merdeka itu baru di bawah kakak. Kampus Merdeka itu di bawah kakak tuh, di angkatan 2018 kalau nggak 18, angkatan 2019 itu mereka yang bisa. Yang angkatan kakak nggak bisa, belum pernah ngerasain. Itu masih baru. Enak sih tuh, dapat SKS-nya 25 kalau nggak salah, langsung. Itu masih bingung kak ya. Soalnya kan katanya boleh ngambil mata kuliah lain gitu katanya. Mata kuliah di luar. Boleh gitu. ngambil mata kuliah lain di luar, yang di luar pendidikan ilmu komputer. Jadi itu nanti terserah sama kalian. Misalkan pendidikan ilmu komputer mau belajar tentang hukum, itu bisa diambil tuh mata kuliah tentang hukumnya. Nanti kuliahnya, karena kalau sekarang kan online nih, yang pastinya online. Kalau misalkan offline mungkin nanti kita ke kampusnya anak-anak hukum mungkin, kurang tahu. Tapi yang jelas kita belajar mata kuliah hukum itu gitu. Enak sih, asik ya kayak gitu. Jadi anggapannya meskipun kita ada passion di bidang komputer, tapi kita penasaran sama hal lain selain komputer, di luar dari komputer, itu kita bisa
bisa ngambil mata kuliah itu buat menambah ilmu pengetahuan kita. Berapa lagi waktu billingnya, Ya Mas? nih, iya. Waktu Billing. yang jelas nih ya, kalau buat kalian kalau misalkan ada yang kayak gitu nih, misalkan kayak ada kampus merdeka atau ada program magang di luar kampus, ikutin lah, lumayan itu buat nambah pengalaman selagi kalian lagi kuliah. Selama kuliah ini waktunya buat kalian cari pengalaman sama ilmu pengetahuan. Tinggal ketik aja loh. Saya silakan. Ulun nak betakuran ke Aulia. Aku pang. Ya, silahkan. Kian pas PKKMB teknologi tugasnya kayak gini juga. Iya, sama Sama. tugasnya. Takun non cutting, pandiran kawan, karena ini udah disuruh ke tempat wisata lah buat gitu. Udah lah. Yang Udah. yang itu nah, yang bagian pentas seni maba tuh nah. Kian apa salam semua dia Pak? Ya, gitu lah. Olah poster yang simpel-simpel aja. Coba takon siapa? Yang mana? Coba ibu. Kak. Hendak betakun. Apa? Tunggu. Oh ya. Kak, ini waktu semester 1 ada suaranya kah? Ada. Iya. Kalau waktu semester 1 Bu Hanpian ikut organisasinya banyak lah Kak. Ada. Kenapa? Sudah ya, Halo, apa? ulangi. Kak, kalau ini pas waktu Bu Hanpian semester 1 tuh ikut organisasinya banyak lah Kak. Waktu semester 1. Maksudnya kayak apa tuh? Kakak yang ikut organisasi atau kayak apa? Pian. Oh, kalau kakak waktu semester 1 nggak ada ikut organisasi. Kakak baru Fokus ikut kuliah dulu, organisasi. Nah, lebih ke kuliah dulu. Kalau kakak dulu itu baru masuk organisasinya di semester 3 kalau nggak salah. Tapi kalau kalian masuk organisasi di semester 1 bagus gitu loh. Lumayan buat tahu pengalaman. Kan ada tuh UKM. Kalau organisasi IMA belum bisa. Kalau organisasi IMA mesti di semester 3 atau semester 4. Baru bisa. Kalau UKM baru bisa kayak FK Pengajar, Pramuka, terus itu PMR apa itu disebutkan lupa. KRS kan? SKR. Tuh, terus ada juga kayak persnya mahasiswa yang suka apa? Wawancara kalau ada kejadian tertentu. Nah, itu ada bisa ikut-ikut yang kayak gitu tuh. Di semester 1 itu sudah bisa diikuti. Kalau Kak Surya Bang waktu semester 1 kayak apa? Ya, kadada juga bang masalahnya. Jadi Surya masih semester 3 ya kan? masih anum-anum juga gitu nah. Masih Nah, muda. beda setahun dulu sama maba-maba yang lain. Masih sama di angkatan corona gitu nah. Ya, sama aja kata corona. Oke, pakai corona. Jelas jaga kesehatan aja sih. Kalau keluar pakai masker, pulang di luar, habis jalan-jalan tuh kalau Bersih-bersih. bisa mandi. Kak boleh nanya lagi nggak Kak? Silahkan. Siapa nih? Cecil Kak? Ah, Kamu kan udah nanya dari tadi. Anu Kak, Pian masuk Hima tuh mulai semester berapa Kak? tadi sudah kakak jelaskan. Ya, Yang menyimak Kak, ada nyimak Kak. ada mendengar Kak. Semester 3, semester 4 kalau nggak salah, aku lupa.
Hima dasar batasannya itu kakak. Perkawa Iya. tiga Batasannya itu minimal. minimal 3 atau 4 Kak, anak nanya lagi kak. Hah? Kan tadi Siapa yang kemarin tuh kak. Adi. Oh, Adi, silahkan. Kan yang kemarin kita sholat Jumat tuh lo banyak lo orang lo. Itu tuh kayak mana ya kak? Itu kuliah kah yang turun kuliah kah atau kayak mana? Banyak lo. Itu, ya. Ya itu yang itu kebanyakannya tuh anak-anak semester akhir, anak-anak organisasi, ada juga anak-anak yang kuliah. Oh. Soalnya meskipun di kampus itu lagi PPKM juga, tapi di beberapa kampus, beberapa prodi ada yang kuliahnya tetap jalan. Sama kalau organisasi itu pastinya ada kegiatan-kegiatan. Mereka pasti datang ke kampus buat ngurusin surat-surat kegiatan-kegiatannya. Pasti datang. Mahasiswa-mahasiswa akhir gila. jelas mau konsultasi sama dosen tentang skripsi. Iya jelas. Kakak boleh bertakun lagi kada? Silahkan. Ini gimana kak cara manajemen waktu buat belajar dan organisasi? Ikut organisasi. Oh, Gim tuh tahu tuh. Oh, Apa? Manajemen waktu belajar sama kuliah sama organisasi kan. Kalau tentang manajemen waktu kakak kurang bisa ngasih tahu juga sih, soalnya kan manajemen waktu kakak ini kurang, kalau menurut kakak sih kurang juga. Tapi kalau kakak mau ngasih saran, kalau misalkan kita lagi kuliah, nah kuliah, kalau lagi kuliah itu fokus kuliah aja dulu. Kalau dapat tugas langsung kerjain tugasnya, jangan ditunda-tunda. Jadi kan anggapannya kan tugas itu kan anggapannya memperkaya atau membuat kita lebih lancar lagi terkait mata kuliah yang sedang kita pelajari di hari itu, gitu kan, tentang apa yang kita pelajari di hari itu. Jadi kan jangan ditunda. Kalau misalnya kita tunda nanti lupa gitu loh sama pelajarannya, terus kerjain tugasnya susah. Jadi kalau bisa, kalau kita dapat tugas langsung kerjain aja tuh, mumpung masih ingat-ingat sama apa yang dipelajarin. Tuh. Terus kalau ada organisasi itu kan kita ngerjainnya nggak sendirian tuh, beda sama kuliah. Kalau kuliah kan kita ngerjainnya sendirian, kecuali yang nyontek ya, jangan nyontek. Kalau bisa. Saya nyontek. Nyontek kalau bisa. Diusahakan jangan nyontek. Soalnya anak-anak kuliah ini masalah contek menyontek itu cukup krusial lah di mata dosen. Soalnya anak-anak kuliahan ini, anak-anak mahasiswa, orang-orang kita ini disebutnya mahasiswa loh ya, mahanya siswa lebih tinggi daripada siswa. Jadi kebiasaan kita waktu SD, SMP, SMA, contek menyontek atau kurang mengerjakan tugas dan macam itu, kalau bisa ditinggalkan, ubah gitu loh kebiasaan kita yang seperti itu. Kalau sekarang kita itu mahasiswa, kita itu lebih tinggi daripada siswa kalau bisa. Apalagi kita ini jurusannya itu pendidikan komputer, yang notabene kalau lulus kita itu jadi guru. Seorang guru masa nyontek? Enggak kan? Siswa pendidikan yang di tempat itu kita jawabannya itu jangan full diikutin. Itu sih dulu bisa kakak tahu terkait manajemen waktu. Kalau ada tugas langsung kerjakan. Organisasi kita nggak kerjain sendiri, soalnya di organisasi itu banyak orangnya, jadi bisa bagi waktu sama teman-teman kita yang ada di organisasi. Kalau kita ada tugas di organisasi, misalkan ngerjain dokumen tentang ini buat proposal kegiatan ini, kerjain langsung. Tapi kalau misalkan nggak bisa dikerjain, lagi sibuk, minta tolong sama teman. Di organisasi itu kita diajarkan juga buat minta tolong sama teman, kerjasama. Ada untungnya ikut. Nah, di itu pasti kayak organisasi juga.
kita di kerjaan pasti ada yang namanya kerjasama, ada yang namanya saling tukar pikiran, brainstorming gitu. Harus bisa kayak gitu. Terkait manajemen waktu. Ini Kak, terima kasih Kak. Mungkin kayaknya sudah cukup Kak, waktu billingnya sudah habis. Ada mau nambah lagi? Bukan yang pro Kak. Jadi Apa lagi mungkin yang mau untuk ditanyakan? kayaknya sudah Terakhir, Kak. terakhir. Satu lagi. ya? Ulun Kak Ocha. Ocha. Haliza panggilannya Ocha kah? Tinggi Kak. Oke. Enggak. Pesan sama harapan dari Pian buat maba ini apa ya Kak? Waduh. Pesan sama harapannya. Pesannya Surya, mau duluan, Kak? Bisa. Jangan jangan malas, rajin-rajin aja. Ah, Sering Yes. harus masuk lah pokoknya. Sering-sering masuk, gawe tugas. Jangan poler, nggak boleh. Ya, pen lagi Kak, silakan. Oke. Kalau dari kakak pesannya sama sih kurang lebih kayak Surya. Jangan males meskipun kita sekarang lagi corona gitu loh. Sekarang lagi online, kerjain tugas, kuliah segala macam itu lebih santai. Kesayan dan keenakan itu gitu loh. Usahakan produktif selama kita online itu, karena kita online anggapannya kan waktu kita lebih banyak. Satu sambil anggapannya kan kalau online nggak capek-capek banget gitu lah, capeknya itu paling di kepala gitu lah. Di badan nggak capek gitu lah, biasanya ya enggak, atau ada yang berpikiran lain. Kalau menurut kakak sih gitu, paling capeknya itu di kepala doang gitu loh. Kalau di badan enggak, bahasa kasarnya sih gitu. Jadi usahakan bilang kerjain hal-hal atau nyari hal-hal baru gitu loh, nggak melulu ngerjain tugas doang, cari-cari hal-hal yang baru, rajin-rajin belajar, cari-cari hal baru, cari-cari hobi, banyak-banyak cari relasi, cari teman. Jangan takut tanyakan hal-hal yang nggak kalian ngerti gitu loh sama kakak tingkat atau sama dosen. Oh iya, satu hal lagi, ini kan kalian mahasiswa baru nih, nanti kan ada wawancara sama dosen juga nggak? Sudah tadi Udah Kak. Kak tadi. Kak. Oh udah, kirain belum. Soalnya mau ngasih tahu aja kalau misalkan wawancara sama dosen, Minggu tuh sudah. kalau misalkan mau menghubungi dosen itu pertama kasih salam dulu, perkenalan diri, habis itu sampaikan keperluannya apa gitu. Di akhir mungkin bisa Tujuannya. dikasih ya dengan tujuannya. Mungkin di akhir bisa disampaikan mohon maaf sudah mengganggu waktu kalian gitu. Dan juga kalau mau menghubungi dosen, kalau bisa waktunya itu jangan terlalu pagi sama jangan terlalu malam. Kalau bisa di jam kerja aja, dari jam 9 mungkin atau jam 10 sampai jam 4 atau 5 sore. Kalau malam mungkin nanti habis maghrib mungkin bisa. Tuh. Pesannya itu tadi, rajin-rajin. Meskipun kita sedang corona, jangan malas-malasan. Harus rajin. Tugas banyak tidak apa-apa. Itu melatih. Latih mental itu. Latih mental. Gitu. Bisa, terima kasih. Ada hal yang ditakutkan? Kalau nggak ada, kayaknya ulun akhiri sampai di sini dulu Kak. Soalnya waktu billing kita sudah hampir habis. Jadi ulun tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. 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 Terima kasih Kak. Makasih. Terima kasih, Makasih banyak Kakak. Makasih Kak Andi dan Terima Kak kasih. Ocha.
Oke, makasih juga. Semangat kuliah. Ya, makasih juga ya. Tugas jangan lupa Jangan lupa. dikerjain. Ya, tugas Jadi sama prioritas loh kak. Buat tugas dan tugas. Ingat. Prioritas itu. tugas tipes. Semua akan berakhir indah pada waktunya. Ya kan? Ya, satu lagi jangan lupa untuk jasa joki silakan hubungi. Terima kasih. Joki Sanqueror bisa, Joki ML Glory bisa, Winred. Ada sepeda. Kakak izin klik ya. Ini Jadi kak. juga. Ini kak. Ya, makasih lah. Makasih Ini kak. kak. Ini kak. Bye guys. Eh,